Ada yang bilang di penjara itu berat, ada pula yang bilang di situ masih ada nikmat. Berita dan wacana perlakuan diskriminasi napi hingga obral remisi yang kini kian syarat, lagi-lagi buat pemerintah, khususnya instansi pemasyarakatan yang fungsinya membina para terpidana ini pun semakin miris di mata masyarakat. Mustahil disangkal bahwa angka 169.697 orang warga binaan bisa terus melaju naik memenuhi 117.121 jumlah hunian. Tapi tentunya kita tidak menginginkan negeri ini dipenuhi tempat tinggal para napi. Artinya pula, pemasyarakatan tidak harus terus-menerus buka ruang dan blok baru. Tak berlebihan jika kita mengatakan sebagai instansi hilir dari sistem peradilan yang tugasnya merubah perilaku warga binaan ke arah positif ini, pemasyarakatan harus semakin profesional untuk menjawab pertanyaan dan tuntutan dalam menjalankan amanah undang-undang agar berada pada koridor yang jelas dan terukur. Pangkal semua itu adalah sistem pemasyarakatan negeri ini perlu disupport dengan manajemen dan kejelasan prosedur. 27 April 2015, eksistensi dan perjalanan pemasyarakatan saat ini memasuki setengah abad kedua, menjadi momen penegasan untuk wujudkan pemasyarakatan yang bersih, inovatif, dan bermartabat. Penegasan itu tidak cukup hanya di tataran lisan, namun terwujud dalam implementasi di lapangan untuk menepis keraguan. Narkoba, teroris, dan korupsi memang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Namun kita harus jujur pula mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dan remisi adalah hak narapidana. Salah satu inovasi yang akan diluncurkan pada hari ulang tahun yang ke-51 kali ini adalah sistem penilaian kelakuan baik narapidana berbasis teknologi informasi. Tujuannya agar mekanisme dan syarat untuk mendapatkan hak napi seperti remisi, pembebasan bersyarat atau hak lainnya menjadi lebih terukur, akuntabel dan transparan. Piloting yang dilakukan di Lapas Cipinang ini secara konkret mewajibkan narapidana menempelkan sidik jarinya pada alat pemindai saat awal dan akhir sesi kegiatan pembinaan sebagai tanda kehadiran. Petugas pemasyarakatan pun dibekali gadget untuk melakukan absensi pada kegiatan yang bersifat massal. Kelihatannya memang sederhana, tapi alat pemindai ini memantau kegiatan bahkan saat mereka melakukan pelanggaran. Metode ini langsung terkoneksi dan terekam pada aplikasi penilaian sistem database pemasyarakatan yang bisa diakses oleh tim pengamat pemasyarakatan baik wilayah maupun pusat. Tahap selanjutnya adalah memasuki penilaian hasil. Seorang wali dan petugas kemasyarakatan berperan untuk menilai perubahan perilaku narapidana setelah mengikuti program pembinaan. Hasil keduanya akan diinput dalam aplikasi yang terintegrasi. Indikator penilaian pun terlihat sederhananya jika mereka tidak aktif dalam kegiatan pembinaan, maka akan berdampak pula pada pemberian hak-haknya sebagai WBP. Begitu juga dengan istilah berkelakuan baik. Penilaian didasarkan pada proses kegiatan pembinaan, hasil akhir adalah perubahan perilaku. Apalagi itu diukur dengan penilaian jelas, tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga untuk masyarakat. Upaya konsolidasi dan penyempurnaan sistem penilaian tersebut dilengkapi dengan pengembangan SDP berbasis Android. Sarana kemudahan penggunaan dan wujud transparansi dalam melakukan monitoring terhadap situasi dan jumlah hunian unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Bisa dibilang, ini adalah tahap jangka panjang, yakni penyempurnaan sistem yang tidak hanya menjadi parameter seorang WBP untuk mendapatkan haknya secara tepat dan terukur. Harapannya, pemasyarakatan tidak lagi dituding sebagai instansi yang kerap memberi diskon hukuman. Rujukan filosofis pemidanaan adalah sebagai pembinaan, bukan balas dendam, bagi warga binaan yang berkelakuan baik patut diberikan haknya. Undang-undang pemasyarakatan secara tegas mengatur pembinaan pun dengan hak-hak warga binaan. Artinya pula, di usianya semakin matang, seluruh jajaran pemasyarakatan hendaknya menjalankan kebijakan ini dengan secermat mungkin, tidak boleh serampangan. Tidak ada alasan bagi negara untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam kepastian hukum yang berkeadilan. Ini pun selaras dengan pencapaian tujuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dicita-citakan oleh Profesor Saharjo sejak 51 tahun lalu.